Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Amalia Mitria dari kelas TI 2A dengan NIM 2141720030 absen 13. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Sistem Informasi Manajemen. Jadi topik pembahasan di sini ada 4. Yang pertama, pertanyaan terkait jelaskan keterkaitan sistem informasi dengan teknologi informasi. Pertanyaan yang kedua, apa saja fungsi utama diterapkannya sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi? Pertanyaan ketiga, bagaimana sebuah sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan? Pertanyaan keempat, apa saja yang termasuk dalam karakteristik dari sistem informasi? Dan yang kelima, berdasarkan fungsi keluaran, sistem informasi manajemen dapat menghasilkan keluaran apa saja. Ini topik pembahasan di sini adalah ada 4 pertanyaan terkait dengan sistem informasi manajemen. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan keterkaitan sistem informasi dengan teknologi informasi. Di sini saya membaginya dengan menjelaskan satu-satu pengertian dari sistem informasi, kemudian pengertian teknologi informasi, dan kemudian memberikan kesimpulan untuk menjelaskan keterkaitan besar mereka. Jadi, pengertian sistem informasi adalah rangkaian komponen yang mengumpulkan, memproses, dan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan operasi organisasi. Yang kedua, teknologi informasi. Pengertiannya adalah teknologi informasi merujuk pada berbagai alat perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur yang digunakan dalam sistem informasi. Dari dua pengertian tadi, dapat ditarik kesimpulan mereka saling terkait karena teknologi informasi mendukung fungsi-fungsi sistem informasi, seperti pengumpulan data, pemrosesan data, dan penyampaian informasi itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, apa saja fungsi utama diterapkannya sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi? Jadi, pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal organisasi. Ini termasuk data operasional sehari-hari, data transaksi, dan data lainnya yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, pemrosesan data. Memproses data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan informasi yang berguna. Proses ini melibatkan transformasi data menjadi laporan, bentuk grafis, dan analisis yang dapat dimengerti oleh manajemen. Pertanyaan ketiga, penyampaian data. Menyimpan data dalam basis data atau sistem penyimpanan yang aman. Untuk topik yang ketiga adalah penyimpanan data, yaitu menyimpan data dalam basis data atau sistem penyimpanan yang aman dan terorganisir. Ini memungkinkan akses yang cepat dan mudah ke informasi di masa mendatang. Pertanyaan keempat, dukungan keputusan, yaitu membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik dengan menyediakan data dan analisis yang relevan. Ini bisa melibatkan pemodelan data, laporan kinerja, dan perkiraan. Yang kelima yaitu koordinasi dan pengendalian. Ini membantu dalam koordinasi operasi organisasi dan pengendalian proses bisnis. Ini memungkinkan manajemen untuk memantau kinerja, mengidentifikasi masalah, dan mengambil tindakan perbaikan. Yang keenam, analisis kerja.
membantu dalam menganalisis kerja organisasi, departemen, atau individu sehingga manajemen dapat mengambil tindakan yang sesuai. Dan yang terakhir, perencanaan strategis. Ini mendukung perencanaan strategis dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk merumuskan tujuan dan strategi untuk jangka panjang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sebuah sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan? Sebuah sistem informasi manajemen tentunya dapat digunakan sebagai alat yang kuat untuk pengambilan keputusan dengan beberapa cara, yaitu menyediakan data terkini, dengan mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data secara real-time atau secara berkala. Yang kedua, dengan cara laporan dan analisis. Menghasilkan laporan yang menjelaskan tentang kinerja organisasi atau proses tertentu. Laporan ini dapat mencakup data historis, data tren yang sedang tren saat ini, dan memungkinkan manajer untuk melihat gambaran besar dan mengidentifikasi masalah yang atau peluang. Yang ketiga, analisis data. Dengan analisis data memungkinkan manajer untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap data, mencakup analisis statistik, pemodelan data, dan visualisasi data. Yang keempat, dukungan keputusan berbasis data. Membantu manajer dalam membantu keputusan yang didasarkan pada fakta dan data yang telah terdokumentasi. Karena keputusan yang didasarkan pada informasi akurat cenderung lebih baik dibandingkan dengan keputusan yang didasarkan dari pikiran semata. Yang kelima, monitoring kerja. Dengan memungkinkan manajer untuk memantau kinerja organisasi secara berkala jika ada penyimpangan dari tujuan atau KPI, Key Performance Indicator. Tindakan perbaikan dapat diambil dengan cepat. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang termasuk dalam karakteristik dari sistem informasi? Di sini ada 5 karakteristik. Yang pertama adalah mempunyai sasaran sistem, mempunyai masukan untuk input, yang ketiga mempunyai pengolahan atau pemrosesan data, yang keempat mempunyai interface, yang kelima mempunyai komponen. Jadi untuk penjelasannya sendiri, yang pertama mempunyai sasaran sistem. Sistem informasi tentunya mempunyai sasaran, dan sasaran tersebut ialah pihak-pihak yang akan mendapatkan data atau informasinya. Misalnya di sini suatu informasi mempunyai sasaran auditor atau akuntan. Dengan demikian, sistem informasi yang nantinya dikerjakan atau dikembangkan ialah sistem yang akan memenuhi kebutuhan auditor dan akuntan tersebut. Yang kedua, mempunyai masukan atau inputan. Masukan atau inputan ini merujuk pada dua macam, yaitu yang pertama signal input dan yang kedua adalah maintenance input. Yang pertama, signal input ialah energi yang berupa sinyal berpengaruh besar terhadap transmisi dan proses transfer data atau informasi yang dimiliki oleh suatu server yang kemudian akan diteruskan ke bagian keluaran atau output. Dan yang kedua adalah maintenance input, ialah masukan yang ada kaitannya dengan perawatan sistem. Perawatan ini dimasukkan agar sistem informasi bisa terus berjalan sesuai dengan fungsinya. Pertanyaan yang ketiga, mempunyai pengolahan atau pemrosesan data. Pengolahan atau pemrosesan data akan memproses data atau informasi secara menyeluruh untuk kemudian mentransmisikan hasil proses tersebut menuju output sehingga bisa diakses oleh pengguna atau pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, mempunyai interface. Tentu saja harus mempunyai interface, karena interface ini berarti media yang dimanfaatkan untuk menghubungkan suatu subsistem atau komponen yang ada dalam sistem informasi. Karena interface di sini ialah memudahkan pengguna dan memanfaatkan sistem informasi dengan lebih baik. Yang kelima, yaitu mempunyai komponen. Tentu saja harus mempunyai komponen, karena komponen yang ada dalam sistem informasi saling berinteraksi satu sama lain. Karena saling berinteraksi, maka apabila suatu komponen tidak bisa bekerja dengan baik, maka semua sistem informasi juga tidak bisa bekerja secara optimal. Dan pertanyaan terakhir, berdasarkan fungsi keluaran sistem informasi manajemen dapat menghasilkan keluaran apa saja. Sini ada 4 keluaran, yaitu laporan rutin, laporan khusus, grafik dan visualisasi data, dan yang terakhir ada pemrosesan data.
Jadi laporan rutin yaitu berupa laporan harian, mingguan, atau bulanan yang berisi informasi tentang kinerja operasional, keuangan, atau produksi organisasi. Yang kedua, laporan khusus. Laporan ini sesuai dengan permintaan atau kebutuhan tertentu dari manajer. Yang ketiga yaitu grafik dan visualisasi data. Jadi grafik, diagram, dan visualisasi data lainnya yang membantu dalam memahami tren dan pola yang dengan lebih baik. Karena grafik dan visualisasi data berupa gambaran, sedangkan itu teks yang berupa teks, apalagi berupa paragraf yang panjang sekali, itu kan susah untuk dipahaminya. Dan yang terakhir adalah pemrosesan data. Unsur pemrosesan data seperti perhitungan statistik, ramalan, atau model matematika yang digunakan untuk analisis lebih lanjut. Baik, sekian dari saya atas pemaparan yang tentang materi sistem informasi manajemen dengan menjawab 5 pertanyaan dari topik pembahasan untuk memenuhi tugas kuis 1 sistem informasi manajemen. Di sini saya menggunakan referensi dari karakteristik sistem informasi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.